Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah saya. Bagaimana caranya saya dibantu oleh jin alas serutan untuk mendapatkan pacar. Namun, sebelum saya membahas akan hal ini, saya berdoa sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saudaraku semuanya dilimpahkan akan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat atau keinginan bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu sekitar tahun 2012 menginjak tahun 2013-an, jadi 12 akhir. Tahun 2012 akhir. Pada waktu itu saya masih ingat bahwasanya saya itu sering melakukan lelaku di sebuah alas yang bernama alas serutan. Pada waktu itu saya masih ingat saya membaca doa ini. Doa ini yang sering saya share bagi saudaraku semuanya yang sering nonton video saya waktu live streaming. Allahumma surataha, cahayaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Daud, banyu mili podo meneng, manuk mabur podo mandek, gede cilik, lanang wadon, Islam kafir, podo welas asih marang aku, opo maneh jabang bayine. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ketika saya melantunkan doa tersebut, saya itu begitu ketakutan, begitu kaget. Lah bagaimana tidak kaget? Ketika saya membaca doa tersebut sambil konsentrasi, Allahumma surata, cahayaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Daud, banyu mili podo meneng. Tiba-tiba ada suara yang begitu halus. Dimas Fadli, Dimas Fadli. Begitu halus sekali, saya bingung. Ini yang dipanggil siapa? Kok tahu nama belakang saya ya? Pada waktu itu saya begitu ketakutan. Setelah saya membuka mata, tiba-tiba muncul sosok wanita cantik. Saya langsung jengkerat, kaget langsung lari. Dan ketika saya lari, saya itu dikejar sama salah satu teman saya di Padepokan Darushifa. Setelah itu teman saya langsung memberikan saya air putih. Saya tidak tahu apakah air putihnya itu didoakan atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena yang saya ingat, saya minum air putih, setelah itu pikiran dan hati saya itu menjadi tenang. Kita kembali lagi ke Padepokan Darushifa. Setelah di Padepokan, ketika saya tidur, saya masih mendengar suara itu. Mohon maaf, saya sambil menengok ke belakang. Karena ternyata ketika saya membuat video kok sering ada jin yang nengok. Untuk saya membuat video aneh di tempat ini, jin-jin mau ikut terkenal. Ya, saya lanjutkan kembali. Pada waktu di Padepokan Darushifa, ketika para santri sama-sama tidur, saya itu juga mendengarkan hal rintihan semacam seorang wanita yang mengatakan Dimas Fadli, Dimas Fadli. Wah, saya semalaman itu tidak bisa tidur gara-gara suara tersebut. Keesokan harinya saya
menceritakan sama gusnya yang berada di Padepokan Darusshifa. Gusnya menyatakan bahwasanya ada seorang, mohon maaf bukan seorang, sesosok jin yang cantik yang menaruh hati kepada saya. Terus pada waktu itu saya meminta sama gusnya untuk menghilangkan pengaruh dari jin cantik tersebut. Namun jin cantik tersebut tidak mau untuk pergi dari saya. Ya karena saya tidak ingin selamanya diikuti semacam itu, kemudian saya melakukan sebuah lelaku yang bernama lelaku titen. Ketika lelaku titen tersebut, saya mendapatkan sebuah isyarah bahwasanya jin tersebut ingin membantu saya untuk mendapatkan pasangan. Lah, karena niatannya baik, ya saya terima. Alhamdulillah, saya dalam jangka waktu yang tidak lama, saya bisa bertemu dengan seorang wanita. Mohon maaf, namanya saya samarkan. Inisialnya S, belakangnya tidak saya beritahukan. Ternyata setelah beberapa lelaku nelek, jin ini mencoba ingin berhubungan badan dengan saya melalui wanita yang dekat dengan saya ini. Karena wanita yang dekat dengan saya itu selalu bersikap agresif. Tiba-tiba nyender di bagian bahu, tiba-tiba meluk bagian tangan kirinya itu di apa ini namanya? Di bagian sini semacam begini. Saya ya tidak nyaman pada waktu itu. Nggak ngerti, saya tidak mempunyai pikiran sampai untuk berbuat yang senonoh, berbuat mesum itu tidak sampai kepikiran sampai situ. Karena yang saya rasakan, hati saya itu seneng, namun kok tidak nyaman. Ternyata jinnya masuk di dalam pacar saya dan menginginkan berhubungan badan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari larangan yang tidak boleh dijalankan oleh semua santri yang ada di Nusantara, jadi saya menolak. Ketika saya membaca Manaqib Jawahirul Ma'ani, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan. Menurut saya, meskipun saya tidak mengetahui secara pasti, saya meyakini bahwasanya bantuan tersebut datangnya dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang akhirnya saya bisa putus dengan wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut bisa menerima keputusan saya. Pada waktu itu saya langsung mempunyai iktikad dan niat bahwasanya saya harus benar-benar bisa menata hati dalam keadaan apapun. Karena begini, ketika saudaraku tidak bisa menata hati ketika melakukan sebuah lelaku wirid ataupun lelaku doa apapun, hatinya ketika gamblang memikirkan hal-hal yang jorok. Mohon maaf, pada waktu itu ketika saya membaca Allahumma surata jayaku Nabi Yusuf, saya itu pikiran saya terlintas sosok seorang wanita yang telanjang. Makanya pikiran buruk saya itu bisa disusupi jin yang ada di alas serutan, hingga akhirnya jin tersebut mempunyai tipu daya. Dan alhamdulillah berkah dari Syekh Abdul Qadir Jilani, saya terhindar dari kemaksiatan dan terhindar dari tipu daya jin fasik yang ada di alas serutan. Inti dari kisah ini bahwasanya ketika saudaraku melakukan sebuah lelaku wirid, saya sarankan jangan asal melakukan lelaku wirid yang katanya begini, jangan. Ketika ingin melakukan lelaku wirid, kalau tidak di ruangannya sendiri di kamar, bagusnya di petilasan para wali. Ingat, petilasan para walinya Gusti Allah. Jangan petilasan tempatnya para gendruwo dan lainnya.
Karena hal tersebut yang nantinya akan menyusupkan jin-jin fasik masuk ke dalam otak, yang nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian pengalaman saya yang dapat saya share, yang dapat saya ceritakan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.